Apa sih yang kalian harapin dari laptop harganya puluhan juta? 33 juta tepatnya. Kayaknya minimal dengan spesifikasi yang tinggi, terus juga bisa melakukan banyak hal, mulai dari kerjaan ringan, kerjaan berat, editing video, editing foto, kayaknya harusnya bisa banget dilakukan pada laptop harga yang tinggi. Salah satunya adalah Huawei MateBook X Pro yang udah gue review, udah gue pakai kira-kira kurang lebih dari 2 minggu. Cuman ada beberapa kekurangan juga nih dari laptop premiumnya Huawei yang resmi masuk ke Indonesia ini. Pengen tahu kayak gimana? Gue bakal cerita ke kalian pengalaman gue pakai laptop ini, termasuk menjabarkan kekurangan dan kelebihannya. Jadi, tonton terus! Baru kali ini nih, gue kayak heran aja gitu sama Huawei ketika divisi smartphone-nya tuh berhasil ngerancang ponsel yang beberapa diantaranya jadi trendsetter. Kayak Huawei Mate series misalnya, yang akhirnya bikin desain kamera lingkaran dan ditiru oleh beberapa vendor smartphone lainnya. Tapi gue baru kali ini bingung sama Huawei untuk sebuah laptop harga puluhan juta, 30-an juta ke atas, tapi kok niru gitu desainnya. Ketika gue pakai laptop ini, pas gue lihat pertama kali, gue langsung mikir, kok laptop ini mirip MacBook Pro ya? Terus gue pinjem salah satu MacBook Pro dari temen, terus gue sandingin, ternyata beneran mirip. Layout keyboardnya, posisi speakernya, bentuk touchpadnya, sampai bezel layar dan desain engselnya tuh bener-bener mirip 11-12. Kayak kembar tapi beda ibu gitu. Ada dua sudut pandang sih di sini. Yang pertama, mungkin kenapa Huawei bikin laptopnya mirip dengan MacBook Pro. Pertama karena ya mereka ingin membuktikan kalau ya gue pun bisa bikin desain yang mirip dengan laptop premiumnya Apple. Tapi ya ini jadi sudut pandang kedua. Masa sih perusahaan teknologi sekelas Huawei kok desainnya desainnya nggak orisinal gitu, malah dibikin niru, malah terinspirasi dengan perusahaan kompetitornya Apple. Ya untuk perusahaan sekelas Huawei jujur gue heran dengan keputusan perusahaan asal Cina tersebut bikin laptop premium yang harganya mahal tapi desainnya niru. Tapi secara build quality laptop ini emang bagus sih. Ya wajar lah ya laptop premium, karena secara material laptop ini udah pakai bahan dasar yang benar-benar berkualitas tinggi, solid juga. Materialnya aluminium. Untuk versi tertingginya kalau nggak salah ada di luar, secara global itu ada yang pakai magnesium juga, tapi yang gue review ini bahannya aluminium. Build quality-nya udah pasti jempolan, solid juga. Bodinya tipis tapi nggak berasa murahan, nggak kayak laptop yang ya harga murah, tipis tapi kayak berasa kosong, kopong. Ini tuh padet aja gitu laptopnya, dan enak dibawa kemana-mana, dan juga enteng. Jadi gue ketika pakai laptop ini sebagai daily driver, gue sering banget kerja mobile, ngantongin laptop ini di tas, ya kayak nggak berasa bawa laptop aja, saking ringannya. Cuman ada beberapa catatan sih dari laptop ini yang jadi kekurangannya. Pertama, keyboard. Keyboardnya tuh kayak berasa murahan, nggak kayak laptop harga di atas rata-rata. Keyboardnya kayak berasa pakai material plastik murah yang diwarnainnya asal-asalan, karena kelihatan apa ya, kelihatan bukan Huawei banget sih. Gue lebih mengapresiasi desain keyboardnya dari Huawei MateBook D series yang lebih kece kelihatannya. Kalau ini tuh kelihatan murah dan gampang banget nempel sidik jari dan sulit banget buat dibersihin. Jadi kelihatan kotor aja laptop ini. Terus juga warna dari laptop ini yang matte, teksturnya memang halus, tapi nggak kayak matte pada umumnya, karena lagi-lagi gampang banget nempel sidik jari yang sulit buat dibersihin. Sampai harus digosok abis gitu ya, baru hilang nih jejak sidik jarinya. Terus catatan lainnya adalah soal keyboard, masih soal keyboard dan touchpadnya nih. Keyboardnya kurang nyaman buat diketik, jadi gue sering typo gitu kalau ngetik pakai laptop ini. Beda banget sama laptop lainnya kayak dari HP, dari Asus, yang enak gitu, yang kliki buat ngetik. Tapi kalau laptop ini tuh keyboardnya memang empuk.
lumayan senyap juga, tapi jarak antar keycaps-nya tuh berdekatan, nggak pas aja. Akhirnya ya kadang suka kepleset gitu, maunya ngetik R malah jadi ngetik E gitu ya, maunya ngetik Y malah jadi ngetik T, saking rapetnya jarak antar keycaps. Terus juga touchpad-nya yang licin. Beberapa reviewer mungkin ada yang mengapresiasi touchpad ini karena ya enak, luas juga, tapi ada juga yang kontra dengan desain dan tekstur dari touchpad Huawei MateBook X Pro. Tapi soal touchpad ini emang subjektif, ya terutama juga soal keyboardnya. Tapi ya menurut gue pribadi, touchpad dari Huawei MateBook X Pro ini kurang nyaman. Kepleset mulu. Memang kontrolnya tuh lengkap, apalagi ada aplikasi bawaan di Huawei MateBook X Pro yang bikin fungsional dari touchpadnya tuh jauh lebih lengkap. Cuman untuk fungsi harian kayak sebagai kursor gitu ya, buat memindahkan kursor, jujur touchpadnya tuh kurang enak, apalagi buat ngekliknya pun kadang suka bikin suka bikin salah paham nih sistemnya. Niatnya pengen drag and drop, malah jadi nge-close. Niatnya pengen nge-cut file, malah jadi mindahin filenya jadi kemana, foldernya kemana. Itu kadang kejadian gitu ketika gue pakai review ini. Cuman ya tadi kelebihannya, laptop ini build quality-nya solid. Terus juga mirip MacBook Pro, jadi kayak berasa pakai laptop premiumnya Apple. Dan juga kita tahu lah laptop premiumnya Huawei itu udah pasti kelihatan beda daripada laptop Huawei lainnya. Kayak MateBook D series misalnya, ya kelihatan gede gitu ya, kelihatan form factor-nya tuh kayak wah ribet banget buat dibawa, dan laptop ini enak banget memang buat kerja mobile. Nah, namanya juga laptop premium, terus laptop tipis, kayaknya wajar sih sebenarnya ketersediaan port dari MateBook X Pro ini kurang. Jadi MateBook X Pro ini kayak kurang bersahabat buat orang-orang yang masih ngandelin USB Type A. Karena di sekujur bodinya cuman ada 4 port USB Type C aja, 2 diantaranya udah ngedukung Thunderbolt 4. Jadi transfer file prosesnya bakal lebih kencang, bisa juga buat dipakai ke external display, bisa juga buat dipakai ngecas. Dan ini yang menariknya, ngecas laptop ini nggak butuh cara ribet. Kita bisa ngecas laptop ini pakai adapter charger smartphone, asalkan ngedukung USB Power Delivery. Nah, soal spesifikasi, laptop ini udah pasti OP banget lah kalau istilah main game ya, overpower lah. Mulai dari layar, mulai sampai ke dapur pacunya itu udah berkualitas tinggi lah. Memang dari layar misalnya, layar dari Huawei MateBook X Pro ini memang belum AMOLED kayak laptop Asus, laptop Lenovo gitu ya, di rentang harga yang sama, dia masih pakai IPS LCD. Cuman kualitas IPS LCD-nya tuh nggak kaleng-kaleng jujur. Keren banget. Ini memanjakan mata banget gitu. Cakupan warnanya, resolusinya, wah ajib sih. Resolusi dari laptop ini tuh 3K alias 3120p pixel. Kerapatan pixelnya juga cukup tinggi, 264 ppi, dan refresh rate-nya 90 Hz. Jadi transisi menu, kita scrolling, kita ngetik, itu berasa cepet. Tapi ya refresh rate cepet nggak bikin kerjaan cepet juga ya. Ingat itu. Cakupan warnanya 10-bit alias 1 miliar warna. Jadi bakal bikin eye orgasm gitu ya istilahnya ya. Jadi kayak mata tuh kayak wah bagus banget itu. Dan ini memang bagus sih buat nonton film HDR, film YouTube misalnya, YouTube dengan kualitas Full HD ke atas itu udah bagus banget. Kontras rasionya juga 1500 banding 1 yang tinggi buat sebuah laptop. Dan belum cukup nih bahasa layarnya. Layarnya tuh udah ngedukung, udah dapet sertifikat VESA Display HDR 400, which is berarti video HDR, film HDR udah bisa diputer di laptop ini dengan kualitas yang kita tahu udah bagus banget. Terus juga intensitas layarnya udah sampai 400 nits dan bisa disentuh pakai tangan. Jadi inputannya bisa pakai tangan nih, sampai multi touch-nya sampai 10 jari. Nah, yang menarik, ada yang menarik di Huawei MateBook X Pro, masih layar nih ya. Jadi kayak smartphone ada fitur auto brightness di sini. Jadi kita nggak usah ribet-ribet ngatur brightness dari layar laptop. Udah tinggal pasrahkan aja sama sistem auto brightness-nya Huawei MateBook X Pro, karena ketika kita pakai di kondisi malam hari atau gelap misalnya, layarnya bakal meredup otomatis. Ketika kita kerja di outdoor yang terik banget, mataharinya panas,
dia bakal maksimalin brightness dari layar ini. Nah, beralih ke dapur pacunya, seperti yang gue bilang tadi ya, ini kelas high-end. Prosesor yang dipakainya aja udah generasi nggak terakhir sih, ya Intel Core 12 Gen lah, karena 13 Gen udah keluar. Dia udah pakai Intel Core 12 Gen dan P series, memang ditujuin buat laptop tipis tapi performanya tinggi. Dan laptop yang gue pakai sekarang itu jenisnya Intel Core i7 1260p. Jadi udah pakai CPU hybrid. Jadi ada performance core dan juga efisiensi core. Kartu grafisnya integrated aja, Intel Iris Xe G7, jadi tanpa kartu grafis discrete alias tambahan. Tapi lumayan oke juga loh buat main game ringan misalnya, terus buat editing foto dan editing video di aplikasi CapCut misalnya, bukan di Adobe Premiere ya. Itu udah lumayan oke di laptop ini buat proses renderingnya, terus juga proses penyimpanannya itu udah cukup bagus. Karena RAM dari laptop ini juga udah 16 GB dengan jenis LPDDR5, ya sesuai spesifikasi minimum dari Intel Core 12 Gen. Terus juga memori penyimpanannya 1 TB berjenis PCIe SSD, NVMe pastinya, dengan kemampuan baca dan tulisnya yang lebih tinggi daripada SSD generasi sebelumnya. Jadi semua proses di laptop ini selama gue pakai nggak ada kendala, nggak bakal nge-lag. Buka puluhan tabs di Google Chrome ataupun Microsoft Edge kayak tugas ringan aja buat laptop ini saking tingginya performance dari Huawei MateBook X Pro. Nah, selain spesifikasi yang menurut gue udah bagus banget, fitur sih yang lumayan lengkap di MateBook X Pro yang patut buat diapresiasi. Jadi, ada beberapa aplikasi bawaan di laptop ini yang dirancang langsung oleh Huawei yang memudahkan kita buat ningkatin produktivitas dan multitasking. Pertama, ada fitur namanya Huawei PC Manager. Jadi, aplikasi ini tuh terletak di taskbar di bagian bawahnya, jadi kita bisa melihat beberapa informasi penting, misalnya kayak dokumen apa aja yang udah kita copy paste dan kita lihat lagi, kayak smartphone Android ya, mirip. Terus juga ada akses shortcut buat buka dokumen yang favorit, sampai rekomendasi berita melalui menu news. Jadi kayak Google News gitu ya di smartphone Android, cuman ngelihat taskbar aja udah langsung kebuka berbagai macam informasi. Yang menarik juga ada fitur AI Search. Nah, AI Search ini memang ada di smartphone Huawei juga dan tablet. Jadi dengan AI Search kita bisa mencari langsung nih dalam satu kata kunci, bisa nyari folder, bisa cari file, informasi di internet, dan lain sebagainya dalam satu tab. Itu sebuah inovasi yang bagus menurut gua. Terus juga ada fitur namanya Huawei Control Panel. Nah, fitur ini nih yang buat maksimalin spek dari Huawei MateBook X Pro. Di Control Panel kita bisa ngatur kualitas layar, kita bisa ngatur equalizer dari speaker yang kualitasnya pun udah bagus nih. Terus juga kita bisa ngatur fitur-fitur di mikrofon, termasuk ngaktifin AI Noise Cancellation. Dan juga kita bisa menghubungkan smartphone ataupun tablet ke laptop ini pakai fitur multi-screen collaboration. Buat ekosistem, buat fitur bawaan dari MateBook X Pro sih memang udah bagus banget lah buat produktivitas maupun multitasking. Cuman yang jadi catatan penting dari laptop ini adalah sekaligus kekurangan terbesarnya ya, desainnya sih. Desainnya tuh MacBook Pro banget. Ya mungkin karena namanya MateBook X Pro gitu ya, mirip-mirip, tapi yang nggak gitu juga, keles gitu ya. Masa sih desainnya dibikin mirip banget sampai posisi speaker yang benar-benar mirip gitu. Bentuknya, panjangnya pun mirip, kayak nggak Huawei banget gitu. Karena Huawei yang gua kenal itu ya bikin inovasi baru, desain baru, teknologi baru, nggak kayak gini gitu. Itu yang bikin kecewa dari laptop sekelas 32,9 jutaan. Terus juga beberapa hal yang mungkin minor ya menurut gue dan subjektif juga ya, kenyamanan ngetik di keyboardnya yang kurang enak, terus touchpadnya yang licin, itu mungkin jadi kekurangan minor. Tapi ya selebihnya laptop ini memang ya sewajarnya dihargain mahal karena memang menyuguhkan performa kelas tinggi yang bikin kita bisa kerja tanpa kendala, kita produktivitas yang maksimal, multitasking lancar, buka banyak aplikasi dalam satu waktu, bahkan buat konten kreator pun bisa pakai laptop ini. Ya, buat harga
segitu ya, laptop ini memang lumayan worth it sih, asalkan kita tutup mata aja lah ngelihat desainnya yang mirip-mirip sama laptop premiumnya Apple. Gitu aja review dari Huawei MateBook X Pro, kelebihannya, kekurangannya, bahas fiturnya kayak gimana. Ya, yang penting sih sebenarnya dalam beli laptop, kita harus tahu juga sih kebutuhan kita apa dan budgetnya berapa. Dan untuk sebuah laptop 32,9 memang banyak uang yang harus dikeluarin, tapi juga harus sejalan dengan kebutuhan yang kita pengenin juga. Oke, gua Faisal, tetap sehat buat kalian semua, semangat juga buat kalian para subscriber Uzone. Jangan lupa buat subscribe channel Uzone Tech, nyalain loncengnya, kasih komen, share, dan like video ini. Bye!